Alright, balik lagi di vlog gue di channel gue. Mungkin ya subscriber gue atau viewers gue masih under gitu ya kan. Ya lebih orang tuh lebih suka ngelihat dulu ya, viewers dulu. Subscribe tuh sebenarnya lebih sebetulnya lebih tinggi viewers ya daripada yang agak berat subscribernya gitu. Sebenarnya sih sama aja ya, mendingan lo udah nonton ya subscribe tuh juga nggak, kecuali lo diminta per minggu nonton ini, konten ini harus transfer sekian, ini premium misalnya, premium YouTube gitu segala macam bayar. Enggak lah, subscribe itu masih gretong cuy, masih gratis ya kan. Oke, kali ini minggu ini gue udah tertunda konten yang ngebahas sepatu, atau lagi di Amerika sana lagi chaos penjarahan sepatu fans apapun itu. Sorry. Dan di depan gue ini banyak sepatu baru tentang Anaheim dan WTS bakal gue bahas langsung di konten hari ini. Gue tumplek blek ya kan. Tumplek blek tuh kayak nama ini ya, nama event event motor otomotif lah semuanya. Nah, ini di depan gue ada Era 95 Anaheim yang desainnya agak nyeleneh, dibikin school di kanvasnya, di warnanya dikasih merah, ada warna sebenarnya black and white schoolnya, OG-nya. OG itu maksudnya original Anaheim nih. Kenapa gue sukanya dari Anaheim? Dan di samping gue ini di bawah, samping gue ini di bawah juga, ini gue ada apa nih? Oh iya, ada slip on Anaheim juga yang bentukannya. Ini box barunya kayak gini ya. Apa namanya? Kalau lo lihat di video nanti sebelumnya, ntar ada nih video gue kasih sebelumnya, boxnya sama kayak gini semua, yang orang-orang negro pada ngejarahin di toko. Gila, itu di Santa Monica di California, abis men, abis semuanya. Gila. Kalau punya toko di sana mah abis gue. Berapa miliar, mungkin berapa ratus juta juga lah, mahal gitu ya kan. Nah, ini dia tampilannya kan. Tampilannya kalau si Anaheim ini gue sukanya kenapa, warnanya aneh-aneh gitu, yang dikeluarinnya aneh-aneh, walaupun jenisnya sama kayak Era, slip on juga gitu. Dan overall si apa namanya, quality controlnya ini lebih catching ya, lebih rapih dibandingkan klasik. Yang dia klasik biasa rapi sih, cuma lebih apa ya, dimanjain sih, dibikin agak glossy dikit, dikasih di rubbernya ini nih, di midsole rubbernya karet hitamnya dikasih mengkilat dikit. Terus putihnya agak beda dengan yang klasik yang biasa gitu. Oke, klasik yang biasa mana ya? Oh, ini dia. Bentar. Kayaknya gue lupa sih. Bentar ya. Oh, ini dia. Ini baru juga nih. Baru. Nggak ada barang gue yang barang gue yang abal-abal, nggak ada. Sorry, kita nggak main abal-abal ya. Di channel ini gue koleksi sendiri, kolektor sendiri. Nggak ada yang dari orang itu titipan, nggak ada. Ini asli semua. Nah, ini bedanya kan klasiknya. Sorry ya, kalau yang WTF nanti beda beberapa menit aja lah. Kita habis ini baru running 3 menit sekian, hampir 4 menit. Nah, kalau yang klasik ini base on-nya sih apa ya, rubbernya kayak sedikit dikasih berintik-berintik begitu ya. Berintik-berintik kayak kulit jeruk sebutannya. Kalau kulit jeruk, kalau si Anaheim sendiri sama, cuma lebih apa ya, lebih high gitu, lebih tinggi dan lebih, sebenarnya sama gak sih? Coba guys, lo kalau lo lihat midsole-nya dan ini hampir sama apa enggak? Kalau gue sih beda berapa inci doang ya. Dan insole-nya ini agak sedikit lebih tebal. Ini bukan Ultrakas. Anaheim ngeluarin jenisnya beda sendiri. Kalau Ultrakas ada yang bisa dilepas atau yang enggak gitu. Kalau Ultrakas sendiri itu sebenarnya untuk manjain lebih ngefit, ada yang bisa lebih ngefit dan lebih empuk, bisa dilepas juga si insole-nya di dalam ini. Nah, kalau Anaheim ini sebenarnya lakukan kalau lo mau tes sepatu nih begini, apa namanya, buat nyamannya di kaki sebelum lo pakai, apalagi sepatu baru masih agak ngefitnya berat kan, bukan berat, maksudnya agak sedikit keras gitu. Sebenarnya kan kalau slip on kerasnya di sini doang. Nah, ini keluaran yang 2020, gue suka banget, pinknya keren banget. Sebenarnya ada si ijonya. Ntar ya, kalau yang si 95 sama WTX bedanya di mana, atau WTX apa sih kalau lo belum tahu nanti deh. Nih, gue ada hijau Toscanya, ini awal nih dari 2019 yang gue beli, ini 2020 nya. Gila, ini gue sempat kalau nggak salah nih midnight sale di GI, Grand Indonesia, ada kan fan store resmi itu di samping deretannya satu lantai di Dop and Dipper juga.
Ini dia, gue suka hijau Tosca ini. Ada yang punya nggak koleksi ini? Kalau lu punya kayak gini, kita kembaran nongkrong cuy. Kembaran nongkrong, dibanding yang klasik kan lu udah banyak checkerboard ya, maaf ya, kita main yang klasik aja pun itu lebih udah keren banget, tapi beda tipis sama yang KW gitu. Menurut gue mending lu ngambil yang kayak gini, Anaheim sekalian, harganya lebih high end, tapi yang make nggak pasaran. Kayak pink ini coba, ya kan, lo belang-belangin juga enak cuy, asli enak banget tuh, lo belang-belangin enak banget. Makanya itu Anaheim itu kalau menurut gua apa ya, basically untuk orang-orang yang nyaman, suka aja dengan bahannya dia dan keluarannya dia gitu. Kalau ini kan 98 itu apa sih tahunannya, factory-nya dia sebelum si fan store, apa bukan fan store, pabrik fansnya terdahulunya berdiri gitu kan. Makanya Anaheim Factory itu loh, maka 98 95 keluarannya. Dan 95 tuh yang ini si eranya gitu, jadi new era kan, new era gitu lo. New era tuh oh keluarannya nih, makanya si era nih lagi ngabis-ngabisin, bukan ngabis-ngabisin, lagi jor-joran ngeluarin ini di pandemik ini, ngeluarin juga Anaheim keluarannya kayak gini lagi, karena lagi masih ini tahunnya era gitu. Paham nggak, ngerti maksudnya? Tahunnya era tuh maksudnya, oh gue lagi, misalnya gue nih divisi era nih, kita keluarin nih mau isi Anaheimnya, si dari Volt divisi gitu kan, OG Volt. Nah si Pro nya atau yang dari Anaheimnya gitu, nah itu beda-beda. Makanya di tahun ini lagi kencang-kencangnya era segala macem, masih ada kolaborasi yang lain lagi. Dan si Slip On pun juga apa namanya, ngimbangin keluaran untuk 2020. Pandemik terus kerusuhan lagi di Amerika, US. Gila, kerusuhan cuy, lu bayangin lo, ya kan, lo sosok ikutan di sana. Kalau menurut gue sih banyak yang ikut-ikutan demonstran aja gitu, banyak negro juga yang ngebela, jangan dijarah nih toko ini, itu nggak ada sangkut pautnya, lu jangan lah gitu, jangan bikin orang jadi orang susah, jadi orang bikin chaos, jadi orang jadi lebih kulit putih dirasisin banget gitu, gara-gara si George Floyd ini mati tertekan karena disiksa ya dengan polisi yang salah tangkap itu, atau nggak tahu salah tangkap emang gara-gara dia mengeluarkan suara atau memang apa gitu, ditangkap tapi disiksa sampai mati ya, chaos semua gitu. Lo bayangin aja, kayak ngeliat itu merinding gue, kayak 98 beneran lo, kayak 98 merinding gue, bukannya apa-apa. Oh iya, gue tanpa boom mic gue nggak colok tadi, kelupaan, cuma bismillah aja, mudah-mudahan nggak terlalu noise. Tadi sempat hujan, cuma gue lebih natural aja kalau ngevlognya. Nanti gue hasilnya juga gini aja nih, kayak model nggak pakai di horizontal kamera gini, nyantai aja. Karena yang penting gue vokal, sama percuma lu pakai boom mic bagus 15 juta 6 juta 7 juta, cuma nada vokal power lo nggak ada dan low gitu, flat terus naik turun, mendingan kayak gini. Vokalnya memang gue bisa gue atur sendiri dengan pita suara gue ya, tanpa bantuan mic dulu gitu. Apalagi dikasih mic yang bagus lagi, wow lebih keren lagi, suara gue bulat gitu. Lo percuma kasih boom mic yang harga 15 juta satu atau 10 juta satu, sama aja clip onnya kayak gitu, tapi lo nggak bisa ngasilin vokal suara lo yang ngebass terus bisa apa namanya, bisa stabil gitu. Gitu aja, vlog tuh gitu aja, bukan masalah mic lo bagus jor-joran awalnya, nggak usah cuy. Ini buat orang vlogger yang pengen nge-review sepatu atau baru pemula kayak gua gini segala macam, nggak usah yang terlalu gengsi dengan oh lo harus ngeluarin berapa mic dulu begini segala macam. Nyantai aja, lu pakai mic punya lo dari handphone lu, pun nih masih pakai handphone, nggak apa-apa gitu. Maksudnya fun dulu, ntar juga berdarah-darah, ntar ada rezeki kita pakai. Yang penting kita ngatur vokal kita dulu biar apa, biar stabil dulu nih. Enak nggak didengar pakai suara handphone dulu, atau pakai speaker bluetooth JBL atau apapun, Harman Kardon di lo di rumah ada, atau headset itu nyaman dulu aja, baru pakai clip on yang berjut-jut 15 juta kalau suara lo udah keren gitu loh, ya kan. Nggak yang basi, ngebahasnya cuma yang gitu-gitu aja gitu. Yang penting vokal lo nyaman, bisa lo dilihat orang, enak, terus dikasih motivasi juga. Penting kan gitu, vlog kan nggak cuma ngomongin hobi, lo bisa ngasih motivasi juga gitu. Gue kasih sosialnya. Jadi koleksi ini kalau menurut gue lebih keren apa ya, dibanding Anaheim keluaran yang dulu ya. Sempet waktu itu Anaheim kan ngeluarin yang checkerboard biasa nih, yang putih catur itu. Nah ini gue hijau pink Tosca pink ini, dua-duanya ini lebih I love it banget Anaheim. Kenapa ya,
nggak pernah jatuh hati sama yang lain. Kalau Volt gue juga, kalau Volt itu gue sama, dia Anaheim Volt gue sama. Kalau klasik gue nggak terlalu kayak basically kayak dia gini gitu. Ini keluaran yang 2020 juga nih, sebenarnya kan dia yang klasik ini based on yang warna dasar kan, yang hitam putih biasa. Nah ini gue ngeluarin yang bronze ini, gue ambil karena lucu juga nih buat sepatu kotor-kotoran aja. Tapi gue liat sayang deh, ntar aja kita ngabisin yang ini dulu aja ya kan. Pas pandemi selesai tanggal 15 Juni, misalnya bioskop udah boleh dibuka, gue nonton sehari langsung gue running movie, kalau bisa 5 movie or 4 movie sehari ya. Apa sebutannya, running movie, bukan estafet movie ya, apalah pokoknya itu. Ini biasa aja kan, kalau yang klasik tuh biasa, cuma lenturnya lo lihat no, lenturnya terus di bahan installnya juga beda. Oke. Yang lo harus ketahui melihara sepatu ini apa sih sebenarnya, ya kan? Sebenarnya gue mau ada konten lagi cara membersihkan sepatu dengan alat yang khusus atau memang liquidnya yang harus khusus, tapi bukan di hari ini, bukan di channel hari ini. Oke, 95 kita just in case aja close dulu masalah Anaheim Slip On 2020. Ini gue suka semua my friend, suka semua teman-teman. Kalau misalnya lo punya yang apapun itu di rumah, hargain lah sepatu lo dan pengeluaran duit lo gitu. Jangan sampai lo memaksakan sepatu tapi lo nggak pakai gitu. Kalau gue kan koleksi, tapi memang kadang iseng-iseng event, gue auction tuh lelang kan, auction di acara event itu gitu. Ini tertunda pandemik ini jadinya gue nggak punya pecuan, tipis-tipis gitu loh. Tapi gue tetap usahakan koleksi yang sesuai budget gue aja. Oke, W-Taps and Anaheim collapse nih. Kita bandingkan ini boxnya ya, box W-Taps. Ini memang kalau dibilang, sorry kalau ada noise motor lewat komplek, biasa aja, biasa. Boxnya penyok-penyok gini karena dan udah lawas banget di 2005 sampai 2015 in productionnya lah. Syndicate plus welcome Syndicate. Anaheim kamu taruh dulu ya. Oke. Kita lihat the boxnya. Ini dia barang otentiknya, bener ya. Ini otentik, size otentik tapi half size 9.5 and insole 27.5. Dan dia kalau di Europe-nya 42.5, 42,5. Oke. Dan kita lihat this is it. Slide box ya. Kan tapi ini sini udah agak sobek-sobek karena barang lawas. Gue dapat sama orang kolektor juga. Jadi ini lucu nih, ada bukan sejarahnya lagi, ada historicalnya dan teman dekat juga. Ini sepatu, ya kan? Nawarin di Instastory ini begini-gini segala macam. Dia nyari W-Taps dong, otentik gitu ya kan? Otentik, sorry ya di vlog ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa sih sebenarnya, lo mau nonton itu hak lo, tapi gue mau bikin nyaman lo ngikutin nih alur cerita gue, vlog gue ini biar lo gimana sih koleksi sepatu fans yang bener atau memang ada sedikit cerita-cerita yang seru gitu. Nah ini nawarin berapa sekian, misalnya 2 up sekian misalnya, gue sebut aja gitu, cuma gue nggak mau detailnya berapa. Nah udah dia suka, tapi pas selesai lagi pandemik begini, gue lagi garage sale tuh, inget tuh pas sebelum takbiran gue lagi garage sale pakai mobil gue, koleksi baju pribadi gue, biaran deh orang-orang yang pengen ke mall nggak bisa, atau ke sebutannya apa namanya ITC, pasar malam nggak bisa, pasar murah ya kan, beli obralan gitu nggak bisa gara-gara corona ini kan, shit banget kan COVID-19. Ya udah dia nawarin sepatu nih gue bang, jual lagi dong gini segala macam. Yang mana? W-Taps deh sini, gue sama gue aja lagi, kenapa lu nggak pakai, lo berani berapa? Ditantangin gue berani berapa. Ya dong, sorry nih lagi pandemik, yang penting harganya cocok aja, berapa ente buka gitu kan, lu buka berapa, mau tahu kan. Nah makanya, nah ini sebutannya kalau Syndicate, sorry gue potong dulu ya, ini ada softbacknya tuh enak, bahannya tuh kayak apa ya, dimanjain dengan softbacknya ini, jadi lo bahannya ini, nah ini kayak sebutannya kayak nubak, tapi nggak nubak ya, ini masih sweat tapi leather. Nah kalau nubak itu agak sedikit nggak berserat gini, agak licin, tapi itu nubak itu antara leather gabungan sweat, ngerti nggak? Jadi licin, kalau ini sweat
Sweat ada yang campuran ada leather juga, oke. Makanya harganya dewa. WTAPS ini susah lo syndicate ini, serius. Ya, to be honest, serius. Nah, makanya soft case-nya kayak gini, simple aja, syndicate, ya kan. Udah, syndicate-nya tuh tulisannya gitu. Syndicate itu apa sih? Jadi ada orang-orang yang dibikin dari beberapa orang kultur di US, di Amerika gitu. WTAPS itu dari sindikatnya ya kayak sindikat lah, sindikat apa sih, orang-orang yang suka chaos, anarki atau apapun itu, dan dibikin bentuk salah satu divisi sindikat ini yang orang-orangnya yang nyeleneh gitu ya, dengan yang suka musik rock and roll, punk rock, apapun itu, skateboard ya kan, atau memang kriminal atau apapun itu, dan sebutannya itulah garis besarnya. Gue belum riset dulu di Google, gue jujur aja bukan asal jeplak, karena sindikat ini banyak sindikat yang keluaran, ada Golfwang, ada sindikat apalagi, terus ada apapun itu, gila itu yang 2005, 2008, 2010 itu masih banyak lagi cuy. Nah ini salah satu yang 2005, 2015 ini otentik, ini yang gold, sebutannya goldnya ini, yellow. Nah ini ciri khasnya gue kenapa kalau fans sindikat tuh gue demennya, fansnya ini di S-nya ini dikasih sedikit penyok dikit, sebentar, gue agak-agak under dikit aja. Nah, ini dia ya, enaknya di situ. Dan temen gue nih nawarin brand berapa bang gitu, balik lagi nih ya. Gue nggak bisa banyak nih duit gitu kan, jujur aja duit lagi cekak semua. Harusnya event di bulan Maret harusnya udah masuk kan, dari JSD karena Sneaker Day dibatalin, terus sampai Sneaker Peek harusnya di bulan puasa itu udah harus ada, sudah running gitu sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini di Juli, Agustus, September ini, September, Oktober adalah Sneaker Peek. Gue berharap semoga panitia Sneaker Peek ID Kemang Village yang bertahun-tahun bisa setahun itu 2 kali, kadang ya, dia kadang setahun 2 kali loh Sneaker Peek itu kalau nggak salah. Nah itu dia, nah ketunda tuh gara-gara pandemi gini. Nah ini nawarin, ya udah deh kita ke tempat aja dulu. Ya udah, itu pas Lebaran pertama cuy, Lebaran pertama kelas garage sale, lumayan lah, ada cuan-cuan dikit tipis-tipis dari penjualan garage sale gue kan. Ya udah, jual berapa sekian, masih mulus banget, lu lihat nih, ini masih mulus banget, serius masih mulus banget. Lu nggak pakai emang, gue bilang gini. Nah ini dia sepatu, kalau biar awet lu kasih sorry gue agak random ngomongnya, dikasih silika gel ini biar lu nggak jamuran, sering-sering lu buka, lu ganti silika gel dan lu bikin nggak getas. Yang penting juga sering diangin-anginin, kalau bisa seminggu sekali dipakai, seminggu 2 kali lah. Sepatu lu yang lu sayang, lu yang nggak usah didewain banget lah, lu injek aja gitu, yang penting apik makainya. Nah ini dia, kiri kanan ada kan. Kesian gue ngeliat mulus kayak gini, pas gue cek and recheck lagi, oh gila sih, gokil gitu, nggak ada defect pun dan nggak ada cacat sekalipun gitu. Ini gue sebut aja namanya Chandra, kampret. Jangan lupa ya share nih video gue, ya kan, share aja dulu atau nonton video gue dulu nih, vlog gue ini di channel gue. Kalau perlu lu daripada nonton doang, sama aja lu support gue juga. Nah jangan lupa nih kalian guys, di pojok kanan merah-merah yang tulisan ada subscribe lah, itu ditekan. Sama aja lo nonton, viewers sama aja, kalau viewers lebih tinggi tapi subscribe enggak mah percuma gitu. Jadi lo nggak bisa ngelihat konten-konten gue yang bikin semangat lagi lo di pandemi ini, atau memang nanti udah new normal tapi jenuh ngeliat apa sih, konten sepatu yang pengen lebih apa ya, sama aja sih sebenarnya. Orang ada di YouTube sebelah bahas sepatu tapi gue lebih yang agak sedikit nyeleneh aja kali ya gitu, yang ya nggak usah disetting kameranya, nggak usah kece-kece banget gitu ya kan. Dan ini dia sekian, gue cek, lumayan nih, gue cek lagi kan di dalamnya, das, gila masih rapi men, masih rapi. Ini sorry ya kalau cahaya ini, gue cahaya ruangan aja nih. Nah ini sini sebenarnya udah mulai agak sedikit berjamur titik-titik kuning ini karena kelamaan di box. Nah itu dia, dulu yang kolektor gue awalnya yang dia beli sama gue, dia kayaknya sering buka-buka juga sih, cuma kayak kurang apik gitu, sering dibuka. Nah kalau insole ini makanya dia 42,5 ini nih. Gue antara gue mau lepas apa enggak. Sebenarnya gue terlalu ngefit nih kalau 42,5-nya insole-nya kayak pro. Ini kan ultrakas nih. Nah ini ultrakas kayak mirip Pro Series yang buat seri-seri skateboard sepatunya. Nah, nih lu lihat kan, WTAPS dalamnya gini juga, tetap dijahit tuh.
Jahitnya jahit kasar, jahit handmade orang, bukan jahit mesin ya. Kalau mesin jahit, mesin jahit bukan mesin jahit, maksudnya mesin insole buat jahit sepatu ini pasti lebih rapi. Kalau ini masih handmade tangan, men. W-Taps, bayangin. Yang orang tuh belum tentu keluar lagi gitu. Mungkin di Amerika pun, di US pun ada W-Tapsnya yang aneh-aneh ada. Cuma udah direbut kolektor-kolektor gila juga, kayak misalnya kayak gua gitu, yang cuma yang hobi doang. Terus nanti event diikutin auction, lebih apa namanya, lebih menarikin orang gitu, taruh di booth aja gitu segala macam. Nanti talinya gue demennya apa, tulisan W-Taps ini kayak sedikit, kalau lo lihat kayak gambar kayak lawar gitu kalau dari jauh. Sebenarnya gue tadi awalnya sebelum gue kenal W-Taps ini apa sih, kayak gambar kayak lawar kampret kayak Batman gitu, tapi enggak, tapi ini tulisannya W, men. Tuh, W-Taps, keren kan? Si talinya cuma satu kalau nggak salah. Iya, dapetnya talinya cuma satu, rapi kan. Ini gue suka insole-nya juga ya basically klasik aja kayak gini. Yang gue suka dari warnanya ini overall yellow atau gold, nggak gold sih, yellow, lebih ke coklatan nih. Ini kan, di sini nggak ada tuh. Kirain gue W-Taps ini volt, ternyata syndicate tapi insole-nya ultra khas. Nah itu dia yang susah-susah gampang nyari barang ini. Bukannya gue sok buang-buang duit, enggak gitu, karena nih kayak emas gitu. Kalau cewek kan ngumpulinnya tas, terus emas, berlian gitu kan. Kalau cowok yang hobi sepatu begini ya sepatu gitu, maksudnya investnya gitu. Investnya nanti pun lo nggak dipakai semua ya, memang sih di agama Islam, sorry nih agak melenceng ke agamais, dipertanggungjawabkan gitu. Cuma kan dipertanggungjawabkan kalau lo bisa putar uang, dikurangin atau memang untuk niat yang baik, yang terutama apa, ibadah sama amal gitu loh. Nanti malaikat amal lu nanya, lu sepatu segitu banyaknya, lu amal ibadah lu udah pas belum gitu, imbang belum. Nah kita harus imbang, kita bukan ria ya. Lu naker aja lah gitu. Gue bukan so agama segala macam, gue belajar dari guru ngaji gue. Walaupun gue berskin tato gini di tangan ya, cuma kita harus imbang ya kan. Mau agama pun itu, mau Nasrani, Buddha, ateis, bodo amat, Yahudi juga mengajarkan semuanya begitu ya kan. Konghucu yang Protestan apa itu sudah pengajaran amal gitu, berbuat baik. Makanya gila, gue dapat barang ini, thank you ya Chandra, balik lagi ke Euk, ke gua dan teman-temannya. Kalau lo mau ngasih share video-video gue nih, monggo silakan, sok atuh gitu segala macam. Gue sebenarnya keturunan Sunda Jawa, Sunda, lebih ke Sunda, tapi sok atuh di share ke teman-temannya. Kalau misalnya lo punya koleksi apa-apa, bisa mungkin bertukar pikiran sama gue, kita on cam in frame bareng gitu ya kan, jadi seseruan. Oke, ini dia. Jadi W-Taps ini nggak ada bukan nggak ada harganya. Gue lebih ke historicalnya. W-Taps ini udah susah diproduksi banget gitu. Sorry ya agak bunyi tukang bakso jam-jam segini tuh, emang jam-jam agak crowd, nyemil nggak sehat gitu ya. Sorry, gue minum dulu ya. Minuman gue memang sehat dengan le mineral yang ada manis-manisnya. Emang bakso itu ya lebih enak cuy. Ini udah after mau 25 minutes left, nggak apa-apa ya. Jadi dibanding era Anaheim 95, makanya gue collapse dengan ini. Dia tuh punya ciri dan punya essence masing-masing dan gengsinya. Ingat lo, essence, gengsi, dan karakternya beda. Itu beda masing-masing. Essence lo pakai sepatu Vans apa nih? Terus gitu. Gengsi lo buat apa gitu? Kalau gengsi lo cuma ikut-ikutan orang, mendingan jangan. Kalau essence lo memang hobi, dari hobi dulu deh. Hobi, aku suka yang keluaran era aja deh, Anaheim. Ya itu pilihan lo aja gitu. Cuma kalau yang W-Taps, nah mungkin orang-orang dewanya nih kayak misalnya Dennis Swerman, ya kan, gila itu, gila sih itu kolektor dewa banget di Indonesia, di Jakarta. Sneaker set juga dan fans set juga, dia apapun itu sampai 200 pair. Yang aneh-aneh The Simpsons, keluarannya W-Taps pun juga sindiket, wah udah gawat. Itu gue nggak ada apa-apa ya, kalau gue masih campur aduk, ada Anaheim, ada Pro, ada W-Taps aja, ada OG Vault, ada apalagi Takahashi, macam-macam gitu. Karena ya gitu sambil let it flow aja, sambil ngalir aja gitu. Jadi nggak semua koleksi sepatu tuh
yang lo nggak hobi lo ikutin gitu, maksudnya maksa gitu. Maksa kalau lo nggak hobi pakai sepatu mendingan jangan kalau menurut gua. Jadi motivasi gua sih gitu aja. Jadi lo punya koleksi apapun, ngerasa ini dulu deh dari batin batin dan apa namanya, bukan ikut-ikutan orang. Yang penting gue suka hobi pakai baju misalnya warna hitam sama itu terserah gitu. Kayak sepatu misalnya gue sukanya merah aja. Kalau gue sih lebih berwarna-warni gini ya, lebih kayak nggak basi ya. Kalau misalnya kita pakai baju hitam mulu juga bosan, kayak topi gitu, kayak lu mau berkabung gitu kayak nggak ada baju lain gitu. Kalau sepatu kan beda-beda lagi gitu, lu udah ngeluarin budget sekian tapi essence lo, hobi lo nggak di sepatu Vans, lebih ke Nike, percuma lo buang-buang duit gitu maksudnya. Kalau gue banding double taps, nah nih angka 1 sampai 100 double taps sama Anaheim. Sorry, noise tukang roti totet. Memang ya kalau vlog ini alami begini, kita dia mencari duit kok nggak apa-apa, kita nggak mesti woi berisik gitu, nggak, jangan. Lagi pandemik ini, mungkin kalau nggak pandemik ini gue teriakin jadi kan 100 sampai 100 gue nilai ini gue lebih ke sebenarnya otentik ya, lebih sebenarnya ada dewa lagi sih W tapsnya ya. Ini gue 1 sampai 100 kejauhan lah, 1 sampai 10 lah ya. Ini boleh lah 9 lah, 9 ini 10 karena ini dewa banget, dewa. Bukan gue mendewakan fans ya, karena gue merindingnya toko fans di sana bukan dihancur, dijarahin cuy, gila, sampai Apple Store ya. Makanya di apa sebetulnya Apple, pendiri Apple yang di sana udah di lock-lockin semua, nggak bisa digunakan iPhone. Lo mau ngembat yang 10, iPhone 10, 12, 14, 15, wow, what the fuck gitu, udah di lock semua, percuma lo jual juga jatuh harganya. Lo mau kecuali ada hacker jago yang bisa ngebuka apa namanya sebutannya, si apalah aplikasinya si Apple-nya itu loh, bisa dibuka lagi dengan normal pakai SIM card-nya di US gitu. Itu keren banget sih, gila, ngembat boy. iMac terbaru, iMac Pro, MacBook Pro Slim yang terbaru yang bisa dilipat, wah gila, touchscreen udah bos, gila. Sepatu mah ini nggak ada apa-apanya, receh, fans di sana murah, gila, cuma paling $65, $55, $56, paling mahalnya $95 sampai $120 mungkin yang aneh-anehnya. Kalau yang basic anehin gini, pro klasik gini ya receh boy, cuma $50. Iya, $50, 500.000 lah. Kalau di sini kan cukainya gila, kayak gini aja nih, kayak gini aja udah jatuhnya 800.000 ya kan. Di store Anaheim ini udah berapa? Udah 1 up. Iya, Anaheim di sana pun paling cuma 750, nah iya, something gitu, murah di sana gitu. Makanya apa-apa tuh kita ya bersyukur lah masih dikenain bea cukai Indonesia, daripada lo kucing-kucingan beli sepatu Vans ya kan, tapi lo legal gitu kan, legalitasnya nggak jelas gitu. Mendingan ya ada bea cukai, lo nggak capek harus flight carrier ke travelingan ke Singapura, ke US, Jepang gitu. Kecuali memang lo lagi trip liburan mendadak ada cuan, ke Jepang aja deh sekalian gitu kan, beli langsung yang Moon Ice yang setahun sekali doang di Desember itu. Gue belum pernah nih punya Moon Ice, gue impian gue Moon Ice harus punya. Kaki 42,5 atau 43 bodo amat gue beli, asli itu Moon Ice tuh tahun depan bakal gue beli. Terus Moon Ice otentik kek, mau yang skate high kek, sebenarnya gue lebih ke slip onnya lebih keren banget sih. Oke, gitu aja vlog dari gue, otentik. Dan ini angka dari 1 ini 9, ini 10, kalau bisa 100 nih, 100 double taps. Dan ini apapun ini yang gue pegang semuanya ini gue suka semua ya, gue suka semua dari otentik pun double taps ya. Essence hobi lo dulu aja kalau mau pakai Vans tuh, jangan cuma ikut-ikutan orang tapi lo nggak cocok di kaki lo dan outfit lo ya. Ini gue ajarin, kayak misalnya pakai kacamata ini gue cocoknya pakai warna apa ya, frame-nya, terus pakai topi cocoknya apa ya. Ini gue pakai Deus nih sekarang, bukan disponsorin, nggak. Sekarang gue pakai t-shirtnya Lucky Cat, gue jadi Lucky Cat sih. Nyebut brand orang, sorry bro Arthur nih. Rip and Dip kucing, gue jadi teringat kucing jadi Lucky Cat.
Lagi itu nama auction di ada di Instagram. Nah itu dia. Nanti follow Instagram gue. Kalau mau minta di accept gue, karena gue private ya, karena sempat ke hack. Nanti di pojok kiri bawah, kanan bawah, apapun itu. Nanti ada Instagram gue di situ. Kalau lo mau follow gue nggak apa-apa. Tapi gue bukan yang Instagram selebgram sih. Likes-nya juga tipis-tipis aja. Lebih natural aja, lebih apa ya? Ya udah gini gue gitu, nggak perlu like 100.000, 500.000 terus ngeliat like lu nggak ada 1.000, bodo amat. Penting gue hasil foto koleksi gue di postingan gue aman, keren. Oke, gue dari Rio Snip Snapfreak. Jangan lupa di share komennya. Nggak komen juga nggak apa-apa, yang penting gue plus aja kalau buat subscribe. Tapi daripada lu nonton viewers, nonton aja tapi lu nggak tombol merahnya, nah saking support gue juga. Oke, gitu aja dari persepatuan koleksi gue, fans W Taps and Collabs Anehim 95. Nanti kita konten selanjutnya cara membersihkan sepatu dan liquid yang terbaik apa. Oke, stay in Jakarta aja, jangan ke Amerika. Oke, semoga kita doakan ya teman-teman kita di sana, orang Indonesia ya. Aduh gila, ngerinya chaos banget nih, sampai udah 7 hari 8 hari ya di Amerika gitu. Pokoknya kita doakan di Amerika sana udah damai aja semuanya. Semoga dari Australia, dari Inggris, Prancis semuanya udah berdemo juga biar damai gitu ya kan, biar nggak ada rasis kulit hitam lagi lah gitu ya kan, jangan salah tangkap apa lagi gitu. Pokoknya di Indonesia mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu, jangan ngikutin ke keosan dan penjarahan yang aneh-aneh segala macam itu. Gua edukasi dari gue itu aja, pesan buat anak muda, tetap positif, berkreatif. Lo punya koleksi apapun, yang penting support original brand. Jangan lo beli KW, mendingan lo nabung dulu. Kalau nggak bisa lo beli support lokal brand aja sekaligus. Kalau lo punya uangnya cuma minim, mendingan support lokal brand aja, kayak Kompas, kayak Pantela, apapun itu lo ilep aja, beli aja. Oke, Rio Snip Snapfreak bubar lu. Thanks my channel.